karena dia itu memahami puasa itu hanya sebagai tujuan. Tapi kalau ditambahi kelengkapan, puasa itu sebagai tujuan dan puasa itu sebagai sarana, pasti dia akan mendesain sarana itu dengan sebaik-baiknya agar sampai pada tujuan. Kita ini zaman sekarang ini nggak begitu peduli soal pahala, Ustaz. Kayak misal gini aja lah, contoh yang gampang nih. Mungkin ada pengajian nih, ada undangan pengajian gitu. Undangan pada asar nih. Yang datang pada asar sama yang datang hampir mendekati waktu berbuka itu berapa banyak gitu kan. Lebih banyak yang terlambat kayaknya daripada yang tepat waktu gitu. Assalamualaikum. Mas Budi. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Gimana? Ada sesuatu, Mas Budi? Kok ekspresinya beda dengan yang lain? Beda gimana, Ustaz? Ya, ini ada luapan-luapan yang ingin dikeluarkan kelihatannya. Gimana ya? Apalagi kan ini kan mau deket Ramadan, Ustaz. Nah, itu dia. Kadang saya suka khawatir, Ustaz. Karena termasuk sumbu pendek ini, kalau kata orang sih. Sumbu pendek apa itu? Cepat marah. Oh, cepat marah. Meledak gitu. Meledak. Oh, itu kalau sumbu pendek cepat marah itu penyakit sejuta umat ya. Makanya itu, Ustaz. Ini kadang yang jadi kekhawatiran seperti itu. Ketika kita masih belum bisa ngontrol emosi kayak gitu, sedangkan kita ini puasa ini kan harus jaga semua gitu kan. Gak cuma sekedar ngurusi kita jaga masalah urusan perut kan, tapi kan semua memang harus dijaga. Nah itu yang harus kita kadang suka kita khawatirkan. Nah, kira-kira perlu nggak sih dibahas kayak gini, Tad? Biar mungkin juga nggak cuman saya gitu loh. Mungkin banyak orang mungkin juga akan mengalami masalah yang sama. Tadi seperti Ustadz bilang, itu permasalahan umat gitu kan. Tentang masalah marah nih. Karena kayaknya sekarang ini banyak orang marah daripada orang yang nggak marah gitu kan. Realitas zaman sekarang kan seperti itu gitu. Hampir semua orang ini kayak sumbu pendek semua ini, apalagi dengan kondisi yang ya mayoritas sekarang seperti inilah ya. Semua permasalahan itu begitu kompleks gitu. Ini jadi ujian buat semua ini, nggak cuma sekedar orang tua, mungkin juga ya anak-anak, remaja, orang tua, bahkan yang mungkin sudah lanjut usia pun juga masih belum bisa manajemen emosi nih, Ustaz. Untuk sampai kepada taraf harus cooling down gitu. Gimana sih biar sumbu pendek itu agak panjang dikit lah. Biar apa ya, puasa ini ya nggak sia-sia lah. Sia-sia. Oke. Jadi memang gini Mas Budi, ketika puasa itu banyak orang yang puasa perut, tapi dia lupa untuk mempuasakan hatinya, lupa untuk mempuasakan mulutnya. Nah, karena mulutnya sama hatinya itu tidak dipuasakan, sumbunya jadi pendek. Jadi pendek sumbunya. Nah, gimana biar sumbunya panjang? Dicangkok, Ustaz. Dicangkok. Mulut sama hatinya dicangkok dengan konsep puasa. Sumbunya bakal tambah panjang nanti. Dan emosi sama rasa itu bakal stabil lah. Nah, ini penting banget untuk dibahas.
nggak semuanya orang tahu bagaimana mencangkok mulut, hati dengan konsep ibadah puasa. Kayaknya menarik tuh, Ustaz. Menarik buat dibahas. Hmm. Dan mungkin juga akhirnya kan nanti banyak juga pertanyaan ya. Eh, bahwasanya kalau puasa itu kan setan dibelenggu gitu kan. Hmm. Tapi kenapa setan yang dibelenggu ternyata juga banyak orang yang bermasalah gitu. Hmm. Bener gak sih setan dibelenggu itu kayaknya juga perlu dibahas. Hmm. Nah, kalau setan dibelenggu sesuai dengan hadis dibelenggu. Tapi permasalahannya itu bukan di setannya, tapi di diri kita sebenarnya. Ya. Setan itu kan sebagai pemicunya, istilahnya sumbu lah. Nah, pendek atau panjang itu bagaimana kita memanjangkan atau malah kita menjadikan sumbu kita pendek. Maka di sini perlu permainan hati, artinya menjaga hati, menjaga perasaan, dan juga yang tidak kalah penting harus tahu ilmu konsep puasa. Kalau dalam segi ibadah itu kan punya dua dimensi. Yang pertama itu dimensi tujuan. Yang kedua dimensi sarana prasarana. Nah, kalau hanya memahami konsep fikihnya saja, maka hikmah ataupun substansi daripada apa yang dilakukan nggak dapat. Contohnya misalkan kayak gini, orang bekerja siang malam, on time, tepat waktu, tapi di akhir dia tidak mendapatkan gaji. Gimana perasaan Mas Budi? Misalkan kerja ngelembur gitu ya, tapi kok di akhir nggak dapat gaji, juga tidak dipunishment, sudah melakukan tugasnya tidak dihukum, juga tidak mendapatkan benefit. Nah, tentunya merasanya sia-sia ya. Nah, itu salah satunya tadi ya, memahami konsep puasa hanya menahan lapar dan haus. Gitu Mas Budi. Iya, karena gini banyak orang kan, sekali lagi mungkin termasuk saya begitu tak ya, memahami puasa nggak cuma sekedar tadi Ustadz bilang harus lebih paham kepada apa sih hikmahnya gitu. Kemudian mungkin juga konsep lebih mendalam itu seperti apa, kayak gitu kan. Dan mungkin sebagian besar dari kita, bahkan mungkin saya kan mungkin masih memahami puasa cuma sekedar dari kalimat yang ada di buku saja. Puasa itu kayak gini, yang batal ini udah gitu tok gitu. Akhirnya kan ya sudah, berarti kan untuk hal yang lain yang kadang tidak bisa kita jaga, akhirnya kita lost. Seperti itu ya kemudian menjadi masalah. Nah, mungkin mulai pertanyaan nih Ustaz, yang agak serius nih, gitu ya. Agak serius nih. Oh, saya kira di awal udah serius. Gimana? Agak serius nih. Ini kan kita lihat realita anak muda zaman sekarang kan, mungkin yang biasa disebut dengan milenial lah atau Gen Z lah dan sebagainya seperti itu. Bahkan ada istilah generasi strawberry lah, generasi sandwich lah, dan yang lain sebagainya seperti itu. Yang mana dari semua pemahaman itu tadi atau penyebutan itu tadi, kayak apa ya, ada yang terselip di dalam generasi tadi kelemahan. Dan kelemahan itu adalah ketika mereka sulit untuk mengontrol emosi mereka. Akhirnya kan kemudian untuk hal-hal yang sepele saja mereka langsung naik darah nih. Tensi langsung tinggi nih gitu. Apa aja dilempar gitu kan. Omongan apa aja bisa keluar gitu. Atau apapun itu bentuknya sebagai luapan emosi mereka kayak gitu. Hal ini perlu mereka pahami gitu. Mereka ini ketika menjadi seorang muslim yang mereka punya kewajiban untuk
menjalankan syariat, maka mereka harus bisa menjalankan syariat itu pun juga dengan baik gitu, sebagaimana mestinya. Dan nggak cuma sekedar paham secara kalimat, tapi juga hikmahnya apa sih. Nah itu gimana Ustadz biar anak-anak muda ini, tadi Ustadz bilang mencangkok mulut sama hati, kayak mana itu mencangkok mulut sama Mencangkok. Nah, kalau itu kan kalau biologi itu kan antara dua ya tanaman ya, tanaman. Jadi dia harus mengkombinasikan dua tanaman yang bisa membuahkan sesuatu yang baik. Tapi di satu sisi yang lainnya dia harus tahu ilmu mencangkok itu baiknya bagusnya bagaimana, dengan bahan apa segala macamnya. Nah di sini sama dengan ibadah. Ibadah itu ada konsep puasa, ibadah puasa. Kemudian di sini ada objek manusia. Nah, dengan adanya puasa, kemudian manusia tentunya ingin mencapai suatu tujuan yang baik. Tadi hasil dari mencangkok itu apa? Nah, di sini manusia dengan ibadah puasa itu harus dikombinasikan dan harus dijalankan bersama-sama agar membuahkan tujuan yang terbaik. Nah, di sini tujuan terbaik itu tentunya hikmah-hikmah yang perlu didapatkan oleh setiap individu, seorang muslim, tidak pandang bulu, mau tua, mau muda, ya. Selama mereka mampu melakukan puasa, nah outputnya itu apa gitu loh. Nah, harus tahu. Yang kedua, harus dijaga. Tentunya kalau mencangkok tanaman itu kan ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Nah, kegagalan ini akan menghambat keberhasilan. Nah, sama orang yang berpuasa, dia harus tahu apa saja yang bisa menyebabkan dia itu tidak mendapatkan benefit dari ibadah yang dilakukan. Harus tahu itu. Biar apa? Biar berhasil. Kalau hanya dia melihat ya hal-hal yang membatalkan puasa saja, ya mungkin dia berhasil, tapi ada beberapa yang akan berkurang. Atau bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala. Nah, di sini titik poinnya di sini. Loh kok bisa tidak mendapatkan pahala? Nah, dalam suatu hadis itu kan Nabi memotivasi kepada para sahabatnya, kepada kita, dan juga memberikan warning kepada kita. Motivasi dalam rangka supaya kita itu punya ghirah, semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah. Nah, di satu sisi yang lainnya, Nabi mewanti-wanti kepada umatnya, kepada kita, agar kita tidak melakukan perbuatan ini yang bisa menurunkan semangat kita ibadah, atau bisa menyebabkan kita, udah nggak mau lah aku melakukan ini, capek. Nah, maka di sini konsep puasa itu lebih kepada bagaimana manusia hamba Allah itu bisa atau tuntas menunaikan kewajibannya dan juga mendapatkan hikmah tujuan daripada puasa ini. Nah, makanya di sini untuk mencapai ataupun tujuan daripada puasa ini kita harus memahami bahwa puasa itu selain ibadah itu sarana. Sarana. Contoh misalkan kayak ibadah haji lah. Kita ingin sampai pada Mekah dan Madinah itu kan butuh sarana, transportasi, biaya, segala macamnya, dan itu harus mampu. Kalau nggak mampu, dia tidak bisa mendapatkan sarana itu. Kalau dia mampu ya memperoleh sarana itu dengan kemampuan, insya Allah tujuan tercapai. Orang yang puasa juga sama. Kalau dia tidak memahami puasa nggak bakal nyampe. Nah, apa itu? Puasa itu buat apa sih, Ustaz? Apa kata Nabi? Malam yada qawla zur wal amalu bih, atau kama qala. Orang yang tidak atau orang yang enggak meninggalkan perkataan zur itu perkataan apa ya? Kayak jorok, kotor, tentunya itu kan luapan-luapan ya dari hati ya. Perkataan kotor, atau di hadis yang lain itu, di asar yang lain itu laghun. Kalau laghun itu sesuatu yang tidak berfaedah. sia-sia. Wal amalu bih, atau mengerjakan itu falaisa lillahi hajah. Maka Allah enggak butuh. Enggak butuh apa? Ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh
dari mereka atas apa yang mereka menahan diri dari makan dan minum. Jadi konteks ini puasa. Jadi gampangnya itu Allah itu tidak menerima atau tidak butuh puasa mereka. Kenapa? Karena mereka masih mempermainkan ataupun ya lisannya itu rekreasi ke sana ke sini gitu kan. Padahal perutnya sedang puasa. Perutnya stay, lisannya OTW. Nah, ya bukan OTW lagi, udah sampai pada Mana tujuan. ada lisan OTW. Nah itu yang paling susah itu memang lisannya yang harus ditahan. Tapi ini bagus kan. Maksudnya gini, mungkin nggak banyak orang gitu kan. Dan mungkin saya juga baru tahu kalau mungkin ternyata puasa nggak cuma sekedar ibadah, tapi juga saran tadi Ustaz bilang. Nah ini yang mungkin kalau bisa dibilang human errornya di sini. Bisa nggak kalau kemudian mungkin misal seperti ini, kita mikirnya karena kita tidak mikir puasa ini sebagai sebuah sarana, puasa ini sebagai sebuah tujuan gitu. Jadi orang cuma tujuan mikirnya cuma tujuan puasa gitu, tapi tidak tahu ternyata di balik itu puasa adalah sebuah sarana. Itu gimana Ustaz? Apakah bisa kemudian menjadikan puasa ini sebagai sebuah tujuan? Ya, kalau puasa itu sebuah tujuan, memang konteksnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Maka manusia hidup dunia ini memiliki tujuan untuk beribadah. Beribadah mengharapkan ridha Allah. Tapi konteksnya tadi, bagaimana kita menjadikan sumbu manusia yang pendek menjadi panjang. Kalau hanya memahami ibadah puasa itu sebagai tujuan saja, ya mungkin sumbunya ini tidak bisa bermain. Atau tetap pada sumbunya. Kalau dia sumbunya itu pendek, ya akan tetap pendek. Kalau sumbunya panjang, ya bisa tambah panjang. Itu karena dia itu memahami puasa itu hanya sebagai tujuan. Tapi kalau ditambahi kelengkapan, puasa itu sebagai tujuan dan puasa itu sebagai sarana, pasti dia akan mendesain sarana itu dengan sebaik-baiknya agar sampai pada tujuan. Tujuan, ya kayak kita lah. Kita itu melakukan perjalanan jauh pasti pingin perjalanannya aman, nyaman, Nah itu tanpa tertunda. makanya yang banyak. Betul, maka bekal segala macamnya, dia mempersiapkan obat-obat. Sarana oke, OTW nyampe tempat. Nyampe depan. Masuk surga. Sarana ndak oke, kendaraan apa adanya, nggak ada bekal, nggak tahu sampai tujuan apa enggak. Macam itu ya. Betul. Dan yang obat, Masya Allah indahnya syariat Islam itu ada motivasi, kemudian ada warningnya, kemudian ada petunjuk teknisnya, gampangnya ada SOP-nya, udah lengkap. Tapi karena mungkin, nah ini Ustaz, kita udah mulai masuk ke yang lebih serius lagi nih. Tadi udah agak-agak serius, ini serius lagi gitu. Jadi Ustaz bilang semua udah ada nih, petunjuk SOP bla 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 semua udah ada nih syariat ini. Nah ini perlu juga teman-teman tahu, apalagi anak-anak remaja ini yang dalam tanda kutip nih jarang ngaji Ustaz. Jarang ngaji, udah jarang ngaji. Realitanya kan sekarang anak-anak itu udah jarang ngaji, diundang juga enggak datang gitu. Kalaupun ngaji juga ya sesuai dengan sesuai hawa nafsu, keinginan mereka lah ya, maksudnya kalau ngajinya nggak kayak gini nggak asik. Kalau ngaji nggak sama si ini gitulah gitu kan. Entah itu ngaji kalau nggak ada temannya nggak berangkat, entah itu nggak ngaji kalau tempatnya nggak asik dia nggak berangkat, apalah itu pasti ada lah gitu lah. Satu itu juga kendala kenapa kemudian anak-anak muda zaman sekarang ini jadi minim sekali. Mungkin saya bisa sampaikan nih secara mungkin ya ringkas tapi rodok mendalam gitu. Macam mana? Gimana itu? Kayak kolam renang yang kecil tapi dalam gitu. Dalam, wah. Harinya tenang tapi ya itu. Maksudnya gini, apa aja sih gitu yang perlu kita pahami nih secara ringkas yang membatalkan puasa, yang bener-bener nggak cuman sekedar mengurangi pahala, karena kayaknya pun juga
kita ini zaman sekarang nih nggak begitu peduli soal pahala, Ustaz. Kayak misal gini aja lah, contoh yang gampang nih. Mungkin ada pengajian nih, ada undangan pengajian gitu. Undangan pada asar nih. Yang datang pada asar sama yang datang hampir mendekati waktu berbuka itu berapa banyak gitu kan. Lebih banyak yang terlambat kayaknya daripada yang tepat waktu gitu. Itu iming-iming surga gitu. Coba sekarang konsepnya dirubah, temanya dirubah. Undangannya undangan pembagian sembako nih. Kira-kira pembagian sembako nanti jam 1 siang. Itu datang jam berapa mereka? Nanti sebelum jam 1 dia udah datang. Udah ngantri tuh. Nah, ternyata kan surga tidak begitu indah buat orang-orang zaman sekarang. Dan tidak banyak yang tertarik soal pahala. Makanya ketika orang dikasih tahu, mungkin kalau seperti ini nanti ngurangi pahala deh. Ya, mereka mungkin nggak terlalu peduli, yang penting puasanya nggak batal gitu. Nah ini mungkin bisa Ustaz sampaikan nih, biar ya termasuk saya juga yang lain lebih terbuka hatinya, lebih terbuka lagi pikirannya, agar kita ini puasa ini nggak cuma sekedar mikir puasa ini batal apa enggak, tapi puasa ini punya nilai apa enggak gitu. Karena sekali lagi tadi ini kan sebuah sarana yang harus kita persiapkan dengan baik biar sampai pada tujuan itu kita fine. Gimana Ustaz? Jadi ya manusia itu memang condong itu ketika ingin mendapatkan sesuatu, dapat udah senang. Dapat udah senang, tapi lebih senang lagi kalau bernilai. Kayak dapat udah selesai gitu, tapi nggak tahu udah dapatnya ini ada nilainya apa enggak gitu. Nah contoh misalkan dia itu melakukan sesuatu ya, mendapatkan kayak kendaraan lah, motor, dapat motor, senang, lebih senang lagi kalau motornya itu ada bensinnya, dia langsung jalan. Jadi dia nggak ada PR untuk ngisi bensin, mengeluarkan uang lagi. Senang ya? Manusia pasti senang. Nah, dari konsep ibadah juga sama sebenarnya. Manusia itu punya rasa kesenangan tertentu ketika mendapatkan sesuatu yang baik untuk dirinya. Baik untuk dirinya. Itu hati terdalam pasti bahagia. Nah, tapi kenapa manusia itu ketika diiming-iming pahala surga, kemudian ditakuti neraka itu nggak terlalu tersentuh? Karena ada kotoran yang menutupi hatinya. Nah, itu perlu dibersihkan dulu. Jangan dulu. Kalau hati manusia itu bersih, insya Allah mau diiming-iming dengan hal yang kecil pun dia pasti tergugah. Sama juga ketika dia diperingati dengan sesuatu yang kecil, pasti dia akan tersadarkan. Nah, kembali ke puasa, ya. Jadi yang perlu dipahami itu jangan hanya sebatas yang membatalkan. Justru yang lebih seram itu kalau yang tidak tersampaikan atau yang tidak tertulis secara terang. Ya kalau kita ngaji fikih apa saja yang membatalkan puasa, ya jelas. Makan, minum, gitu kan. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Kemudian muntah dengan sengaja dan lain-lainnya gitu. Ya ketika itu dilakukan batal puasanya. Dari sisi amalan itu gugur atau tidak gugur. Kalau melakukan itu amalannya gugur. Gugur dalam arti dia harus membangun kembali, melakukan lagi. Tapi yang namanya gugur, ya, namanya gugur itu ada sesuatu yang lebih ngeri lagi. Gitu. Keberadaannya ada tapi kosong. Keberadaannya tapi kosong. Nah, ini perlu dicari sedalam-dalamnya. Puasa level terendah itu hanya menahan lapar dan haus. Itu level paling rendah. Level paling rendah. Yang namanya ibadah juga berlevel-level gitu. Berlevel-level. Level-level artinya benefit yang diterima oleh masing-masing beda-beda. Misalkan ya, bisa aja Mas Budi ini kita sama-sama puasa. Sama-sama puasa, sama-sama diterima. Tapi delala pahalanya Mas Budi ternyata lebih besar dibandingkan dengan saya. Loh kok bisa? Padahal sama-sama puasa. Nah,
hal-hal yang dilakukan selama ibadah ternyata berbeda. Ternyata berbeda. Mungkin saya hanya menahan lapar dan haus dan menjaga supaya puasa nggak batal. Nah, Mas Budi, ya, selain menahan lapar dan haus, ya, juga menahan lisan, menjaga pandangan, menjaga hati, diisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, akhirnya kan beda. Berarti itu kayak gini aja ya. Kan sekali lagi tadi kan, bacaan orang sekarang kan mungkin termasuk saya mungkin juga kan. Yang penting nggak batal deh gitu. Yang penting nggak batal. Nggak terlalu peduli ini ada nilai atau enggak gitu kan. Jadi kayak misal inget waktu sekolah Ustaz, ujian gitu kan. Ada soal pilihan ganda, soal isian gitu kan. Ada soal yang panjang dan sebagainya gitu. Yang penting diisi, Yang penting diisi. yang penting dikerjakan gitu kan. Perkara mau dapat nilai berapa itu belakangan gitu. Betul. Yang penting apa? Kewajiban sudah saya selesaikan. Beres. Perkara dapat nilai apa enggak itu urusan belakangan. Kalau urusan dunia mah itu fine-fine aja kan. Istilahnya kan ya konteksnya, karena konteksnya dunia ya dampak akibatnya pun juga kita rasakan di dunia gitu. Dirasakan di dunia. Saya kira seberapapun beratnya dampaknya itu tidak akan lebih berat dampaknya ketika kita nanti di akhirat kayak gimana gitu. Lah ini yang memang harus perlu kita tanamkan mungkin dalam hati ketika menyikapi pada puasa ini. Sekali lagi nggak cuma sekedar itu sebagai sebuah ibadah atau sebuah tujuan, tapi juga sebagai sebuah sarana yang harus benar-benar kita persiapkan dengan baik sampai akhirnya mungkin endingnya kita punya nilai yang lebih. Lebih Kemudian besar. gini Sat, marah ini kan saya yakin nih, marah itu bukan persoalan yang simpel gitu. Perkara marah ini, karena maaf ya sekarang ini kan orang banyak kepancing emosi, orang banyak gampang marah gitu. Bahkan sampai marahnya itu udah lost control sampai naudzubillah mendelik, banyak kemudian terjadi hal-hal yang ya di luar dugaan kita kan, bahkan sampai kepada terjadi mungkin kekerasan bahkan pembunuhan gitu. Nggak cuma sekedar antara orang lain tapi juga dalam lingkup keluarga sampai terjadi seperti itu. Betul. Makanya kenapa saya kemudian ingat hadis bahwasanya la taghdab walakal jannah. Ketika kita tidak marah balasannya surga. Berarti kan memang marah itu sesuatu yang nggak sederhana gitu. Sesuatu yang nggak sederhana dan ternyata ketika kita marah itu spiritual kita itu tanpa kita sadar itu semakin down, semakin down. Ibarat tumbuhan itu semakin kering, udah nggak ada daun dan sebagainya, udah kayak pohon hidup segan mati tak mau lah gitu. Nah itu gimana Ustadz gitu. Biar kita tuh nggak kayak gitu. Kayak gitu. Bener-bener ya nggak cuma sekali lagi nggak cuma sekedar nahan marah tok, tapi bener-bener kita itu dapat surga lah. Surga. Ya. Memahami sebuah sarana harus melengkapi sarana ya. Sudah puasa. Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang bisa meluapkan emosi, itu kita ngapain? Betul ya? Kita ngapain? Kalau marah, otomatis akan merusak ibadah kita. Kalau marah, itu akan menutupi akal sehat. Akal sehat. Nah, puasa itu sering diistilahkan sebagai perisai. Puasa sebagai perisai. Perisai dari apa? Perisai dari luapan-luapan emosional. Ya. Ya, di satu sisi puasa sebagai perisai dari api neraka, ya. Tapi dalam konteks manusiaan kita puasa itu sebagai perisai. Artinya kalau dia puasa masih saja melakukan hal-hal yang tadi ya, lagwun, kemudian ucapan-ucapan yang zur, ya, maka apalagi yang bisa menahan dirinya dari itu?
Kalau puasa nggak bisa. Artinya satu-satunya jalan yang dikonsepkan untuk menahan dari luapan-luapan itu puasa. Maka ketika orang puasa, dipancing emosinya gitu kan, apa yang dilakukan Ustaz? Ya, dalam hadis tuntunannya katakan ini shaim. Kasih tahu kepada mereka bahwasanya dirimu itu sedang puasa. Itu tipsnya itu. Langsung dari langit. Saya sedang puasa. Jadi nggak perlu nanggapi. Jadi kalau ibarat kayak orang sakit panas, minum obat panas, gitu kan, sembuh dengan izin Allah tentunya. Nah, orang puasa, ya, ada bibit-bibit emosinya memuncul panas-panas dalam dirinya, dia harus menyadarkan dirinya bahwa aku sedang puasa. Saya berpuasa. Saya puasa. Saya puasa. Itu udah Berpuasa. konteks luar biasa. Tapi tadi ya, kembali lagi kepada tadi mentalitas kita sebenarnya. Mentalitas. Jadi ukuran manusia itu bernilai tidak bernilai, bagus tidak bagus itu dilihat juga dari sisi mentalitas. Maka kenapa dalam satu hadis kan Allah Nabi menyampaikan Allah itu tidak melihat apa ya, fisik ya, fisik wajah, tapi dilihat hati kita, hati. Konsep hati, konteks hati kan melebar luas. Salah satunya mental. Tentunya beda orang yang penting gugur, yang penting sudah dilakukan. Dengan orang yang bagaimana diterima dan berkualitas. Maka yang paling susah dalam kehidupan kita itu istiqomah mempertahankan nilai atau kualitas ibadah daripada menjalankan ibadah secara rutin. Saya pernah dengar Ustaz, ada seorang ustadz nih di media sosial lah ya. Beliau menyampaikan seperti ini. Ternyata yang paling berat buat kita itu bukan puasa, bukan sholat malam, bukan apa ya, bukan tentang umroh, bahkan berangkat haji dan sebagainya. Tapi ternyata yang paling berat buat kita adalah istiqomah. Jadi Ustaz terakhir bilang sampaikan bahwasanya kita harus istiqomah. Ternyata istiqomah itu yang paling berat. Benar itu Ustaz? Betul. Istiqomah itu paling berat dan ternyata dalam keistiqomahan itu ada rentetan juga. Makanya ada dua tadi disebutkan. Istiqomah artinya kan continue menjalankan ibadah. Juga ada yang lebih berat lagi. Istiqomah continue dalam mempertahankan kualitas ibadah. Misalkan kekhusyuan bagaimana dia mungkin dari satu sisi ibadah dia rutin melakukan terus tanpa bolong-bolong. Tapi ternyata kualitasnya beda. Hari ini misalkan 100%. Hari berikutnya 80%. Hari berikutnya 70% khusyuknya. Nah, itu yang susah. Maka ini Masya Allah ya derajat-derajat yang tadi ya, tahapan-tahapan yang bisa dicapai oleh setiap individu dengan cara yang berbeda. Maka di dalam ayat itu kan la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Takwa ini kan derajatnya tinggi. Derajatnya tinggi, bukan berarti wah aku sudah menjadi orang bertakwa. Ya belum. Kenapa belum? Karena kualifikasi kualitas yang dilakukan itu tidak selevel dengan kategori orang yang bertakwa. Oke. Ya kayak gini lah, mantu idaman lah. Nah, yang idaman kan setiap orang beda-beda. Nah, ini idamannya Allah Relatif ya. Manusia relatif. Idaman Allah itu ya kita harus mencari. Dan ini hikmahnya itu kita biar apa? Berlomba-lomba lah. Iya. Podo kabeh ya. Terus tadi gini, seru. Tadi saya bilang level terendah puasa itu kan cuma nahan lapar tok nih. Nahan lapar, nahan haus, nahan bagi yang udah nikah ya, enggak hubungan suami istri gitu. Kemudian yang level medium ini dia jaga lisan, jaga penglihatan, jaga pendengaran dia, jaga anggota tubuh dia. Jaga anggota tubuh. Yang level paling tinggi ketika dia bisa menjaga hati dia. Kemudian tadi juga terakhir Ustadz bilang bahasanya oke, mungkin dia istiqomah nih,
jalankan suatu amal gitu. Istiqomah tidak pernah bolong. Cuman mungkin antara satu dengan yang lain itu berbeda nilai. Maka ini sebagai ini Ustaz, apa ya, sebagai ending dari yang kita bicarakan nih, Ah, biar tambah manis gitu endingnya. hmm, Kira-kira ini tadi ada hubungannya dengan hati tadi. Yang paling tinggi adalah urusan hati. Yang paling tinggi adalah ketika puasa hati. Kemudian yang membedakan apa istiqomahan antara satu dengan yang lain tadi, apa beda nilainya itu apa? Bener nggak kalau kemudian kita kasih jawaban ini ada sangkut pautnya dengan keikhlasan. Jadi saya pernah baca buku itu bahasanya ikhlas itu adalah sebuah bentuk kesempurnaan iman seseorang. hmm, Dan ikhlas itu adalah rahasia Allah dengan hambanya ini. Bahkan dalam sebuah buku itu, dalam buku itu ditulis sampai saking rahasianya ini bahwasanya malaikat itu tidak bisa nyatet dan setan tidak bisa ganggu. Kan setan juga berjanji itu. Setan juga kayaknya angkat bendera putih Ustaz. hmm, Di Quran surat Al-Hijr ayat 40 kalau nggak salah. Eh, Ketika setan berkata illa ibadaka minhumul mukhlasin. hmm. Iya Ustaz. Apa kecuali hamba-hambamu yang ikhlas gitu Ikhlas. kan. Yang memang orang ikhlas itu tidak bisa diganggu atau disahkan sama setan. Berarti memang endingnya agar kita punya level puasa yang paling tinggi tadi, kemudian keistiqomahan kita tuh nilainya pun juga bisa istiqomah, nggak cuma istiqomah dari segi pelaksanaan, tapi juga istiqomah dari segi nilai adalah dengan keikhlasan. Gimana Ustaz? Jadi ikhlas itu menjadi ya, tingkatan-tingkatan yang istilahnya legend lah, ikhlasan. Dan perlu dipahami juga ikhlas itu tidak hanya ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Ikhlas menerima dalam arti ini adalah suatu hal yang aku kerjakan untuk aku persembahkan kepada Allah. Ikhlas menerima. Nah, perlu diimbangi biar lebih lengkap lagi ikhlas memberi. Nah, ikhlas memberi ini tadi yang bahas kita dari awal sampai akhir ini, bagaimana kontribusi ataupun bagaimana kualitas yang kita lakukan menunjukkan keikhlasan kita. Gitu. Misalnya saya ikhlas dalam melakukan ini, tapi ternyata ya rukun syarat terpenuhi, tapi biasa-biasa saja. Nah, beda dengan saya ikhlas. Nah, ikhlas artinya dia tidak hanya menerima kondisi, tapi dia bisa mengeluarkan semua potensi yang dia miliki untuk membuahkan hasil yang terbaik. Contohnya Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ikhlas menerima kondisi, artinya ikhlas itu artinya ya kita ikhlas sama-sama harus berjuang nih untuk mendapatkan. Nah, akhirnya apa? Mereka ikhlas menerima, tapi ikhlas memberi itu beda-beda. Yang satu ikhlas memberinya itu Masya Allah terbaik, bergizi bagus. Yang satunya ikhlas memberi, tapi pemberiannya biasa saja. Yang menang ya tentunya yang ini ikhlas menerima secara sempurna dan ikhlas memberi secara sempurna. Nah itu insya Allah dalam sisi bawaannya, aktivitasnya selama dia berpuasa insya Allah mulus, lancar, dan hasil daripada puasa insya Allah dia dapatkan. Oke Ustaz. Ya. Itu Mas Budi. Makasih Ustaz. Tambah ilmu baru, apa pencerahan baru, biar nggak semu pendek lagi nih kayaknya ini. Nah ini kelihatannya udah tambah panjang ini. Setelah ini mulai mencangkok nih. Nah, ya harus sangkok. Setelah ini mulai mencangkok nih, biar sumbu agak panjang dikit nih. Gitu kan. Cangkoknya. Ya sekali lagi ini buat saya juga, buat teman-teman semuanya. Yang paling penting tadi kita mau puasa nih. Gitu. Mungkin banyak hal juga yang perlu kita persiapkan lah. Apapun itu memang kadang puasa itu kan
nggak cuma sekedar kita jalankan ibadah, tapi juga suasana itu butuh suasana yang mendukung gitu kan, Itu suasana adem. suasana yang mendukung. Jadi dan tadi yang paling penting juga selain kita mempersiapkan suasana yang mendukung tadi, mungkin kan biasanya kan kalau puasa itu kan dapur siap nih, makanan-makanan yang enak-enak nih. Tapi kan nggak cuma itu tok gitu loh. Tadi saya kira poinnya yang terakhir tadi ikhlas. Ketika kita sudah sampai pada titik keikhlasan itu, maka puasa kita akan sampai pada puasa level tertinggi tadi. Bisa mempuasakan hati kita tadi. Dan kepada sarana tadi kita bisa menyiapkan sarana yang benar-benar perfect gitu, untuk kita sampai kepada tujuan. Dan akhirnya mungkin karena puasanya kan juga 30 hari butuh keistiqomahan, maka dengan keikhlasan tadi, keistiqomahan 30 hari itu day by the day gitu ya, hari demi hari itu nilainya pun juga bisa sama, bahkan mungkin Bisa lebih. grafiknya itu naik gitu. Naik. Nggak cuma turun. Nggak kayak soft sholat taraweh. Awal banyak, habis itu mundur. Awal banyak, pertengahan nanti pindah tempat Ada tempat. tempat ke mall. Itu mungkin suasana yang perlu diperbaiki. Paling nggak dari kita lah. Kita itu paling nggak awal masuk Ramadan sembunyi pendek, sampai akhir tambah panjang sembunyinya. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wayang khairan insyaallah. Ya, yang penting gimana kita mempertahankan ini. Sumbu panjang. Wah, Biar subuhnya tambah panjang. tambah panjang. Maksudnya. Ya, wah ini es ini. Alhamdulillah.